Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini agak menarik juga ternyata bahwa Ketua KPU pastikan ya mantan napi boleh nyalek di 2024. Ya, dalam demokrasi kita memang undang-undangnya tidak ada yang mengatur itu begitu kan. Tetapi kalau kita lihat bahwa sebagai mantan napi begitu, apakah masyarakat masih percaya seperti itu begitu kan? Kalau sudah pernah korupsi lalu kemudian diberi kesempatan begitu ya untuk bisa nyalek lalu kemudian dia terpilih begitu, dia akan kesempatan lagi akan curi ya uang-uang kita, uang-uang rakyat begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan oleh KPU ya sebenarnya kita lihat bahwa ya dalam artian kita harus memberikan satu undang-undang yang memang ini kelemahan KPU ya sebenarnya begitu ya. Kalau kita ingin memberantas korupsi begitu kan, lalu kemudian ada orang ya keluar dari KPK, keluar dari tahanan begitu, keluar melakukan anti koruptor dan sebagainya begitu ya. Lalu tiba koruptor harus ditegakkan begini, harus itu dan sebagainya. Apakah masyarakat masih percaya dengan omongan mereka begitu? Kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya selama ini apa yang namanya maling itu adalah tetap maling. Walaupun maling itu pakai surban, pakai dasi, pakai apapun yang namanya maling tetap maling begitu ya. Jadi tidak ada toleransi bagi kita. Yang namanya korupsi, kekerasan itu adalah musuh kita bersama. Kita camkan itu begitu. Siapapun orangnya begitu ya. Apalagi ya si mantan napi lalu kemudian berbicara bahwa harus ada penindakan korupsi ini itu dan sebagainya. Mari masukan sana sini, bahkan diundang sana sini, bahkan bisa jadi tim sukses itu. Ngapain kita harus masih percaya terhadap orang-orang yang punya niat ya rampok kepada uang rakyat kita, kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya KPU ya pastikan mantan napi boleh nyalek di 2024 ya. Orang nyari kerja harus pakai SKCK ya, sementara mau jadi anggota boleh ya dari mantan napi, rusak angel wis ini. Mantan napi boleh nyalek dan orang gila boleh nyoblos juga kan ya berdasarkan pengalaman di Pilpres di 2029 ya, 2019 ya. Bahkan ya peraturan yang dibikin orang-orang, wah apa ini maksudnya begitu ya. Nggak bakalan kaget gue ya, dilarang baru gue kaget ya, kok bisa hukumnya adil. Betul begitu ya, ketua KPU aja moralnya sudah dibuang ya ke tong sampah, makanya keputusan mereka itu sampah. Wah banyak sekali pro dan kontra begitu. Apa yang saya bacakan ini menjadi bagian dari aspirasi masyarakat begitu ya. Ketua KPU nggak bermutu ya, masa mantan koruptor boleh nyalek ya, nanti kalau sudah jadi menteri bisa-bisa dana APBN korupsi nih, betul begitu ya. Jadi kalau dia diberi kesempatan lagi dia akan curi begitu, tidak mungkin dia akan bertobat begitu. Yang namanya maling ya tetap maling begitu ya. Bahkan apa yang disampaikan oleh si wanita emas ini bisa saja itu terjadi begitu ya. Untuk kerja buruh ya saja syaratnya minimal SKCK ya, untuk ngurusi ya negeri napi dikasih lahan untuk jadi apa negeri ini. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ya agak malu-malu mulai ya pemanasan, mulai yang tipis-tipis, mulai dari tapian ya, endingnya juga kelak mungkin hanya wanita yang tahu untuk nyalek, lebih tepatnya mantan napi koruptor. Ya, saya memberikan indikasi bahwa yang namanya koruptor itu siapapun begitu, itu adalah musuh kita bersama. Dalam artian musuh kita bersama itu adalah perilakunya begitu ya, bukan orangnya, tetapi perilakunya begitu. Jadi inilah kalau memang ada orang yang nyalek dari mantan napi jangan dipilih ya. Saya kira seperti itu begitu. Kita harus tegas bersama-sama, yang namanya korupsi ya tetap korupsi begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Ketua KPU pastikan mantan napi boleh nyalek di 2024. Ini dikutip dari Gelora ya. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari memperbolehkan mantan narapidana atau napi untuk daftar menjadi bakal calon anggota legislatif. Namun ex-napi itu harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada. Maka Hasyim menjelaskan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ya mencantumkan syarat bagi calon anggota DPR ya
DPRD dan DPD. Syarat dalam undang-undang tersebut adalah bakal calon tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Ini kan undang-undangnya kan seperti itu begitu ya. Jadi artinya kalau kita melihat dari realitas di lapangan bagaimana begitu ya. Ini kan sangat aneh sekali begitu ya. Apakah dengan undang-undang seperti itu akan menjadi berlaku begitu ya atau tidak begitu ya. Bahkan ini disebutkan kemudian MK memberikan putusan itu dalam perkembangan bahwa bagi orang yang pernah pidana atau mantan narapidana itu boleh mencalonkan diri baik sebagai DPR, DPRD, DPD, jelas Hasyim kepada wartawan. Bahkan lebih lanjut Hasyim mengatakan mantan napi boleh menjadi caleg dengan catatan yang bersangkutan telah menjelaskan pasal menjalankan masa pidananya. Bahkan jadi telah selesai menjalani pidana itu artinya berstatus mantan terpidana. Mantan terpidana itu adalah tidak lagi punya teknis administratif dengan lembaga kemasyarakatan ya. Sementara itu juga menuturkan bahwa mantan napi tersebut harus membuat surat pernyataan bahwa dirinya telah dipidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih ya. Itu adalah salah satu syarat untuk mengajukan diri sebagai bacalek untuk pemilu di 2024. Lantas bagaimana MA memperbolehkan mantan napi jadi caleg ini? Sebagai informasi bahwa ya Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan soal keikutsertaan mantan napi dalam pemilu lewat putusan MA ya, memperboleh mantan napi maju sebagai calon anggota legislatif. Bahkan dalam putusan MA mengabulkan gugatan Lasianti atas larangan ex napi koruptor nyalek yang di pasal 60 ya ayat 1 peraturan Komisi Pemilihan KPU. Artinya kalau kita melihat dari politik hari ini ya, apa yang selama ini dilakukan begitu ya, bagi kami adalah menyoroti bahwa yang namanya korupsi itu, yang namanya mantan napi itu ya itu adalah maling begitu kan. Karena pada akhirnya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Semuanya begitu kan, mulai dari kekerasan, terus kemudian pencabulan, terus kemudian korupsi itu adalah musuh kita bersama ya. Yang harus kita perangi itu adalah perilaku mereka begitu. Tetapi kalau kita melihat dari situasi dan perkembangan politik hari ini bisa saja hal itu terjadi begitu kan. Mungkin masih ada ya yang kemudian nyalek terpilih lagi begitu ya. Itu yang seharusnya kita telusuri apakah dia benar-benar punya kekuatan secara finansial atau apa begitu. Tapi secara sosial begitu ya, secara moralitas orang tidak akan memilih itu begitu, apalagi mantan napi. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi saya masih percaya bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh bangsa kita, kalau ingin ya membereskan dari hal-hal yang negatif seperti ini ya, seharusnya ada undang-undang yang mengatur kepada narapidana tidak boleh menjadi anggota DPR, tidak boleh menjadi anggota DPD dan sebagainya begitu ya, apalagi ini ya mantan napi, kan begitu logika lucu sekali begitu ya. Di luar negeri saja kalau ada kesalahan aja memundurkan diri, apalagi korupsi, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.